Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk analisis jam puncak. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan volume lalu lintas di lapangan ataupun kita melakukan survei primer pada simpang dan ruas. Kemudian pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana input apa yang kita sudah dapatkan di lapangan itu, yaitu volume lalu lintas ke dalam analisis jam puncak. Langsung saja pada kesempatan yang pertama ini saya akan membahas tentang ruas, yaitu bagaimana cara analisis jam puncak volume lalu lintas yang sudah kita dapatkan di survei ruas seperti itu. Jadi nanti untuk file Excel-nya dapat kalian download di deskripsi. Untuk caranya ini yang pertama sebagai penjelasan itu bisa kalian ubah untuk nama jalannya, terus arahnya juga kalian ubah. Terus yang paling penting ini di inputnya kalian bisa input atau kalian bisa ketik hasil yang kalian dapatkan di lapangan ke dalam form ini. Jadi untuk inputnya juga kalian sesuaikan waktunya. Ini di samping kiri ada waktu, itu kalian sesuaikan. Misal kalau di sini saya contohkan ini surveinya selama 1,5 jam, nanti kalian survei selama 2 jam. Nanti kalian input di sini berdasarkan waktu yang waktu survei kalian seperti itu. Untuk inputnya nanti di sini ada jenis-jenis seperti kemarin, ada 4 jenis yang sudah saya jelaskan seperti kemarin. Tinggal kalian input aja di sini. Terus selanjutnya setelah kalian input di sini, nanti kita menuju ke sheet 2. Di sini ini udah ada tabel-tabel yang ngelink ke tabel depan seperti itu. Nanti kalian bisa lihat saja linknya ini hanya penambahan saja. Di sini tadi itu datanya per 15 menit. Di sini kita ubah menjadi per 1 jam. Seperti itu. Nanti bisa kalian lihat saja di sini ngelinknya kemana, itu untuk penjelasannya seperti itu. Jadi intinya di sini kita convert dari per 15 menit ke 1 jam seperti itu. Terus setelah ini di convert ke dalam 1 jam, terus yang paling penting juga di sini kita perlu menentukan EMP. EMP itu yang sudah saya sampaikan kemarin, itu adalah ekuivalen mobil penumpang di situ. Jadi dalam kita survei kan kita mendapatkan beberapa jenis kendaraan ya. Ada 4 jenis lah, itu yang kita lakukan untuk analisis itu hanya 3 jenis. Di sini saya sebut sebagai MCLVHV. Ini bisa kita rubah saja SM, MP, MP, KS, KTB. Ini SM, MP, KS. Seperti itu. Jadi nanti di sini kalian perlu cek kembali. Ini dicek berdasarkan tipe jalan kalian dan juga volume lalu lintas juga lebarnya seperti itu. Jadi MP itu nanti adalah suatu cara kita untuk dapat mengkonversi satuan motor atau satuan kendaraan sedang itu ke dalam satuan mobil penumpang seperti itu. Jadi kalau lihat di sini, itu sementara SM itu nilainya 0,25, sedangkan MP itu nilainya 1. Jadi kalau kita pahami secara dasar, di sini
4 SM itu sama dengan 1 mobil, seperti itu. Jadi makanya 1 SM itu nilainya 0,25. Tapi nanti dalam penentuannya kalian lihat di tabel bawahnya sini. Untuk penentuan SM itu bisa kalian lihat di tabel yang bagian kanan. Nanti kalian lihat tipe jalannya. Tipe jalannya ini ada beberapa tipe. Untuk 2/2 TT itu adalah 2 lajur 2 jalur. TT itu adalah tak terbagi. Tak terbagi itu yang tengahnya itu tidak ada medianya. Kalau T itu yang tengahnya ada medianya, seperti itu. Jadi untuk ini 4/2 T itu adalah 4 lajur 2 jalur terbagi, seperti itu. Nanti kalian cek saja di lapangan jalannya itu modelnya seperti apa. Terus untuk menentukan SM juga kalian bisa lihat volume lalu lintasnya. Volume lalu lintasnya itu ketika kalian jumlah di sini 1 jam ini jumlahnya berapa. Tuh. Misal tipe jalan yang kita survei adalah 2/2 TT, berarti kita ambil tabel yang atas, terus kita cek volume lalu lintasnya. Kalau ini setelah kita cek itu volumenya hanya 563, jadi masih di bawah 1800. Kita ambil yang atas ini berarti, dan juga kita selanjutnya harus cek dari lebar jalan. Misal ketika lebar jalannya itu 6 meter ataupun kita misalkan kita cek lebar jalannya itu 7 meter, jadi kita ambil yang ini, lebar lajur lebih dari 6 meter, kita ambil 0,4. jadi di sini nilainya 0,4. Terus untuk SM ini tidak kita rubah sama sekali karena nilainya adalah 1. Terus untuk KS karena di sini kita tadi ambil yang atas, berarti untuk nilai KS itu nilainya 1,3, seperti itu. Nah, ketika di sini sudah kalian rubah, maka di sini didapatkan volume dalam satuan SMP per jam. Jadi di sini tadi volumenya kendaraan per jam, yang sini SMP per jam. Nah, rumusnya itu adalah ini dikali dengan ini. Tuh. Jadi kalau kita lihat di sini adalah SM 135 dikali 0,4 ataupun bisa juga 136 ditambah 268 dikali 0,4. Terus selanjutnya MP itu sama, ini tambah ini dikalikan ini, terus KS itu sama juga, ini tambah ini dikalikan koefisiennya KS yaitu 1,3. Jadi nanti di sini kita dapatkan volume SMP per jam. Selanjutnya setelah kita dapatkan volume SMP per jam, kita bisa buat grafik seperti ini agar bisa terlihat bagaimana peningkatan volume kendaraannya. Jika setelah itu kita tandai mana yang akan kita analisis atau mana jam yang akan kita analisis. Kita tandai dari sini itu kita cek mana yang terbesar gitu. Kalau ini yang terbesar itu adalah 797,6, jadi kita tandai saja di sini untuk sebagai pertanda di mana nanti akan volume ini nanti akan kita analisis untuk mendapatkan kinerja simpang gitu. Untuk ruas kurang lebih seperti itu. Kita langsung lanjut ke simpang. Simpang itu pada dasarnya sama seperti ruas, hanya arahnya itu lebih banyak, seperti itu. Untuk yang perlu kalian ganti itu dari simpang itu, yang pertama ada nama simpang ini, terus nanti kalian perlu isi ini, isi hasil dari kalian survei berdasarkan jam survei kalian, terus arah juga di sini. Misal dari utara ke timur itu berarti kalian isinya di sini gitu, di kolom ini.
utara ke selatan, kalian isinya di sini dan seterusnya. Di sini ada lengan utara, lengan timur, lengan selatan, lengan barat. Jadi memang di lapangan ketika kita dapatkan hasil di lapangan itu memang biasanya bisa kolom ini terisi semua sampai akhir sini. Bisa juga ketika seperti simpang 3 itu cuma terisi misal ini sama ini. Tuh, yang ini lengan selatannya nggak ada, jadi kita kosongin gitu. Jadi nanti kalian sesuaikan saja berdasarkan arah dan juga waktunya. Nanti ada 4 sheet yang perlu kalian input. Ini 4 sheet pertama, terus setelah kalian input, kalian di sini mendapatkan tabel dimana ini sama seperti tadi. Pada dasarnya itu adalah convert dari di sini per 15 menit, di sini jadikan per 1 jam seperti itu. Jadi di sini ini hanya penambahan saja dari lengan-lengan depan. Ini saya jadikan 1, ada lengan utara, timur, selatan, barat, sama seperti tadi ketika. Namun di sini ini sudah ngeling ke depan ya. Nanti kalian bisa cek saja untuk rumus-rumusnya. Ini hanya penambahan saja. Terus setelah itu kita sama seperti tadi, kita cek EMP-nya. EMP-nya untuk simpang itu kita tidak perlu mempertimbangkan apa tadi, lebar dan juga volume kendaraan. Di sini di simpang itu kita yang perlu dipertimbangkan itu adalah terlindung dan juga terlawan. Untuk terlindung itu adalah ketika lengan simpang itu, sebagian besar lengan simpang itu ada medianya yang apa ya, seperti bangunan di tengah jalan itu. Kalau terlawan itu di tengah jalan itu atau di tengah lengan, sebagian besar tengah lengan itu tidak ada medianya, hanya markas saja. Jadi ketika kita survei, kita cek tengahnya ada medianya atau tidak. Misalkan tidak ada medianya, maka untuk SM ya, ini belum saya ganti, ini sebenarnya sama saja. Saya ganti dulu di sini. Ini adalah SM, MP, KB, KTB. Oke, ini sudah saya ganti. Untuk SM, misal tadi kondisi simpangnya adalah terlawan, tidak ada medianya, maka SM kita dapatkan nilai 0,4. Untuk LV, ini SM, ini MP, ini KB atau KS atau KB. Oke, ini untuk KS atau KB kita di sini dapatkan 1,3 karena kondisi simpangnya adalah terlawan. Namun jika kondisi simpangnya saja terlindung, ini juga sama, kebetulan sama. Tapi untuk motonya ini agak berbeda, yang terlindung itu 0,15. Ini kita ketik 1,3. Nah, di sini sama seperti tadi, kita dapatkan volume lalu lintas dalam satuan SMP per jam dengan mengalihkan ini dengan ini. Seperti itu, nanti rumusnya bisa kalian cek. Jadi intinya jenis kendaraan yang kita dapatkan itu di-convert ke dalam ukuran mobil, seperti itu. Jadi di sini
sebagai pertanda saja kita cek di sini untuk volume terbesar. Di sini kebetulan di jam 7 sampai jam 8 kita tandai. Yang selanjutnya simpang ini akan kita, atau selanjutnya data ini di data jam 7 sampai 8 ini akan kita lakukan untuk analisis simpang nantinya. Terus ini bisa kalian buat grafik agar bisa mempermudah pembacaan untuk peningkatan arus lalu lintasnya. Jadi seperti itu untuk input data dari survei lapangan baik di simpang maupun ruas. Nanti kemudian setelah kita dapatkan data ini volume tertinggi, misal di sini dapatkan volume tertinggi 7 sampai 8, itu nanti akan pada jam ini nanti akan kita lakukan untuk analisis data di jam ini, nanti akan kita lakukan untuk analisis seperti itu. Nanti untuk video analisis dapat dilihat di video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.